Sebuah musibah menjadi penyebab seseorang menaruh dendam kepadaku. Dia mengusikku dengan berbagai macam teror dan berniat untuk menyakiti orang-orang yang kusayang. Siapa pelakunya pun, aku tidak tahu. Dan itu membuat hidupku tersiksa karena ulahnya. Inilah kisahku. Davin ngapain ajak kita kumpul di sini sih? Nggak tahu. Ada sih dia mau ngasih surprise. Surprise? Surprise apa? Tumben. Itu mereka. Hai guys, pasti kalian dari tadi nungguin surprise dari gue kan? Iya kan? Emangnya surprise apa sih? Terus ini ngapain lah dia di sini? Kejutannya adalah aku sama dia udah jadian. Lah, bukannya dia baru masuk kampus 3 bulan? Kok dia jadiin aja sih? Lu kapan PDKT-nya? Vin, lu gak keburu-buru kan? Kita baru kenal dia 3 bulan loh. 3 bulan dan kita gak akrab sama dia. Ya, sorry ya guys kalau misalkan kalian kaget. Cuman kita ngambil keputusan ini dengan sadar kan? Iya. Lagian, pertama kali aku ketemu Ladia, aku langsung jatuh hati. Ya elah. Kongres ya bro. Semoga hasil langgeng. Thank you, bro. Selamat juga ya. Gua nggak suka lihat mereka jadian. Ladia harusnya jadi milik gua. Ada pesan dari Adit. Gak salah nih. Adit kan udah meninggal 6 bulan yang lalu. Gue udah kembali untuk membalas perbuatan lo. Kamu di chat sama siapa sih? Ya lo bisa lihat apa sih? Kok lo kayak orang bingung gitu? Oh, enggak apa-apa. Ada orang salah chat aja. Ladia, lo kenapa sih malah jadian sama Davin? Lo emangnya kenapa? Ada masalah? Ya iyalah, harusnya gue yang jadi pacar lo, bukan Davin. Gue udah kenal lo sejak lama. Jauh sebelum lo kenal sama dia. Denger ya Ben, kita kenal lama gak menjamin kita tuh harus jadian. Lagian terserah gue dong, gue pilih siapa yang gue mau jadiin pacar gue. Dan gue gak milih lo. Kamu tuh mau ngajakku kemana sih, Kit? Kita mampir ke kafe bentar yuk. Tapi kafenya bagus kan? Ini bagus sih. Oke. Davin, tuh. Kenapa, Kay? Hari ini mau kerjain tugas di rumah aku nggak? Aduh, sorry guys.
gue gak bisa ikutan belajar bareng kalian. Soalnya mau hangout sama Nadia. Enggak apa-apa. Kalau misalkan emang kalian mau ngerjain tugas, dikerjain aja kan, kita bisa jalannya next time. Enggak. Mereka bisa kok. Kerja bareng berdua aja bisa. Iya kan guys? Bisa belajar berdua aja kan? Iya dong, aman dong. Kalau lo nggak bisa nggak apa-apa, gue bisa nugas berdua aja. Aman, have fun guys. Yuk. Good luck. Thank you. Yap. Kenapa sih tadi kamu nggak paksa Davin ikut sama kita? Kamu malah izinin dia pergi. Ya namanya juga lagi jatuh cinta kan pasti maunya berduaan mulu. Baru aja pacaran. Lah dia udah kuasain Davin. Sekarang Davin kan jarang gabung sama kita. Kenapa nih? Cemburu. Apaan sih? Enggak. Kay. Kay. Ya. Makasih ya Mbak. By the way, ini kafe favorit aku loh. Aku sama teman-teman motor selalu hangout di sini. Beno juga kan anggota klub aku juga. Davin, kita cari kafe lain aja yuk. Yang lebih bagus dari sini. Loh, kenapa? Tangan kamu juga dingin. Kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja. Cuman kita cari kafe lain aja ya. Ya udah, ayo. Oke, ayo. Kamu kenapa di kafe tadi? Kok kayak ketakutan gitu? Sorry ya, Vin. Aku juga punya kenangan di kafe itu sama seseorang. Jadi aku masih agak trauma. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kita cari kafe lain lagi yuk. Iya. Tanda terima ya Bu. Oh ya udah. Terima kasih Bu. Kasih ya. Dari Adit, pasti temennya Davin. Davin? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Davin, ini ada paket Pakai dari siapa Bu? dari Adit, temen kamu ya? Gimana bisa Adit yang udah meninggal kirim paket buat aku? Jaketnya Adit. Kok teman kamu Adit ngirim jaket kotor begitu sih? Ini nih bener-bener Adit suka bercandain aku Bu. Ya udah aku masuk dulu ya Bu. Siapa
Siapa ya yang ngirim paket ini? Ya pasti bukan Adit. Adit kan udah meninggal. Bahkan aku tahu kok makamnya di mana. Pasti yang ngirim paket ini orang yang udah ngaku-ngaku jadi Adit. Pesan dari Adit lagi. Jaket itu saksi kejahatan lo. Teleponnya masuk. Tapi kok gak ada yang angkat? Ayo dong, please angkat. Aku gak boleh takut. Aku gak salah. Aku nggak salah. Adit! Dit! Di mana lu, Dit? Gue di sini, Pin. Tolongin gua, Pin. Pin! Adit! Oh, Dit! Ayo, Dit, sini. Sini, pegang tangan gua, Dit. Udah gak kuat, Pin. Sini gua bantuin, Dit. Ayo, Dit. Ayo, Dit. Gue gak mau jadi yang tertuduh atas jatuhnya Adit. Gue harus pergi dari sini. Maafin gue, Dit. Waktu itu gue kabur. Gue takut kalau gue disalahin atas kematian lu, Dit. Tapi gue gak salah. Bukan gue yang nyebabin lu mati. Tapi siapa? Siapa orang yang ngaku-ngaku jadi Adit? Maafin gue, Dit. Gue gak bisa nolongin lu. Dit, tolong. Jangan teror-teror gue lagi, Dit. Gue capek diteror sama lu, Dit. Gue akuin gue salah. Tapi gue selalu doa buat lu, Dit. Biar lu tenang di alam sana, Dit. Gue jalan dulu ya, Dit.
Ngapain sih kadang-kadang jalan gua? Lo, tinggalinlah dia. Dia tuh milik gua. Bro. Gua itu udah diterima sama dia. Jadi, soal lu ditolak cintanya malah dia, bukan salah gua. Cinta nggak bisa dibeli, bro. Banyak ngomong lo ya. Udah ikutin aja apa kata gua. Kenapa sih? Ada masalah apa? Sorry ya, gue gak mau ribut sama lo. Oke? Apalagi untuk kali ini, gue gak tertarik ribut sama lo soal cewek. Oke? David, tunggu. Kenapa, guys? Vin, mumpung masih pagi nih, kita mau buat janji sama lo. Janji apaan? Jadi habis ini kita mau makan di resto yang baru buka deket sini. Ada bakso yang lagi viral gitu. Mau ikut gak? Menarik. Kayaknya enak. Ayo dong, ikut dong. Lagi viral loh. Kayaknya bilang enak kan? Tapi, aku harus izin dulu ya sama Nadia. Kamu ngapain sih pakai izin dulu sama dia? Ya, soalnya kita udah janjian mau nonton bareng. Sombong lo ya sekarang, Vin. Mentang-mentang lu udah punya cewek. Setiap diajak nolak terus. Banyak alasannya. Aduh, bukan gitu, Kay. Bukan gitu, tapi... Oke. Aku bener-bener gak habis pikir. Tapi sekarang udah berubah gara-gara dia. Dia jadi gak peduli sama kita. Hai guys. Hela dia. Gara-gara kamu pacaran sama Davin. Davin sekarang udah berubah. Udah gak mau gabung lagi sama kita. Aku, Vino sama Davin, itu udah temenan dari TK. Bentar, ini maksudnya gimana sih? Maksud aku, stop ngejauhin Davin dari kita. Davin tuh bukan milik lu doang. Semenjak dekat sama lo, Davin gak mau main lagi sama kita-kita. Gue minta maaf, tapi gue bener-bener gak ada tujuan kayak gitu. Hai sayang. Loh, kenapa cemberut gitu? Tadi aku dilabrak sama Keisha sama Vino. Katanya semenjak kita jadian, kamu tuh jadi gak ada waktu sama mereka. Perasaan mereka aja. Kita tuh temenan sejak kecil, selalu bareng. Jadi sekalinya aku gak ikut bareng mereka, mereka kehilangan aku. Ya tapi kan aku jadi gak enak sama mereka. Mungkin mereka tuh mikir aku lebih prioritasin kamu dibanding mereka. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ntar mereka juga ngerti kok. Sekarang kita jalan yuk. Senyum dulu dong, senyum dulu. Gitu dong, yuk. Assalamualaikum, Bu. Davin pulang.
Bu. Kayaknya ibu lagi nggak di rumah deh. Dari Adit lagi. Jaga ibumu, atau kamu akan merasakan sakitnya kehilangan orang yang kamu sayangi. Maksudnya apa nih? Ibu? Kayak aku harus jadi deh. Ibu, awas! Ibu! Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika Ibu, awas! Ibu! Ya Allah, Syafin. Ibu hampir aja ditabrak motor. Untung aja kamu datang cuma nolongin ibu. Ibu gak apa-apa kan, Bu? Tapi kayaknya kaki ibu terkilir, Pin. Iya udah, Bu. Nanti aku urutin di rumah Ibu. Aku bantuin, Bu. Ibu. Ayo, Bu. Aduh, sakit banget. Aduh, pelan-pelan, Nak. Iya, Bu. Kaki ibu. Ini karena bengkak ini. Siapa sebenarnya si pengendara motor itu? Sepertinya dia sengaja meneror aku dengan mengancam ibu. Davin, kok kamu malah ngelamun? Mikirin apa, Nak? Enggak apa-apa kok, Bu. Oh ya, Bu. Kalau bisa, ibu jangan keluar dulu ya. Kalau nggak penting-penting banget. Tahan ya, Bu. Siapa dia? Apa dia orang yang sama yang hampir nyerempet ibu tadi? Hei! Siapa lo? Jangan kabur lo! Dia berhasil kabur lagi. Adit lagi. Bersiaplah. Sebentar lagi kamu akan kehilangan orang yang paling kamu sayang. Jadi ibu kamu diteror sama orang yang gak dikenal? Iya. Kayaknya ada orang yang sengaja ingin nyerempet ibu aku. Ya Allah, Vin. Kamu jagain ibu kamu. Tapi kalau aku boleh tahu, kamu sempat ada masalah nggak sama orang? Nggak punya.
aku nggak punya masalah sama orang lain. Tapi gak mungkin gak sih kamu diteror sampai segininya kalau misalkan kamu gak ada masalah sama orang? Atau mungkin kamu pernah bikin orang celaka, terus keluarganya atau siapapun jadi dendam sama kamu, terus sampai neror kayak gini? Enggak, aku nggak punya masalah kok sama orang lain. Ya udahlah ya, nggak usah bahas soal itu lagi. Iya, aku minta maaf ya. Aku cuma mau tahu aja kok. Ayo Dit, sini, pegang tangan gue Dit. Gue lagi kuat, Vin. Ayo Dit, sini gue bantuin Dit. Ayo Dit. Aduh, Dit. Kenapa lu jadi tarik gue sih, Dit? Lu harus nemenin gua, Vin. Lu yang udah bikin gua jatuh di sini. Lu harus tanggung jawab. Enggak, Dit. Lepasin gue, Dit. Lepasin gue, Dit. Lu harus nemenin gua. Gue gak salah. 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 David, bangun nak. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Aku mimpi, Bu. Mimpi apa? Sampai ngigo dan ketakutan gitu loh kamu. Suara kamu sampai ke kamar ibu. Makanya ibu cepet-cepet kesini. Takut kamu kenapa-kenapa. Enggak apa-apa, Bu. Davin nggak apa-apa kok. Kamu nggak bohong kan? Kamu nggak lagi menutupi apa-apa dari ibu kan? Akhir-akhir ini kamu tuh beda. Kamu sering terlihat tegang dan ketakutan. Enggak kok, Bu. Aku nggak apa-apa. Ibu jangan khawatir ya, Bu. Oke? Ya udah, kamu lanjut istirahat. Ibu juga mau istirahat. Oke, Bu. Tumben lah dia lama. Mana ya dia? Katanya ngajak ketemuan di sini. Pesan dari Adit lagi. Ya Allah. Jangan-jangan orang yang pegang HP Adit lagi ngincar Keisha sama Vino. Aku harus telepon Keisha. Davin sekarang udah berubah ya? Kok sedih deh, udah gak bisa bareng-bareng lagi. Aku juga sedih. Sekarang aku udah mulai merasa kehilangan dia. Oke, angkat dong. Duh, Keisha ngangkat lagi. Yang begini nih, yang kita tunggu-tunggu. Kayak begini nih, bisa kita sikat. Oke, kita harus cabut sekarang. Kita dalam bahaya. Oke, dalam hitungan ketiga, kita kabur. Woi, berhenti! Woi, berhenti! Ayo cepetan, cepetan! Woi, berhenti! Woi, berhenti lo! Cepetan! Berhenti gak? Coba telepon Vino deh. Tunggu, berhenti! Ayo cepetan, cepetan! Dua, kamu bunyi lagi. Udah gak usah diangkat, ayo cepetan! Lari ya, cepetan! Woi, berhenti! Ya Allah. Mereka berdua sama-sama nggak ada angkat telepon aku lagi. Ayo. Vin, bentar Vin. Capek banget Vin, sesak banget nafas aku. Oke, kita harus pergi dari sini. Mereka semakin dekat. Ya. Ya udah yuk. Yuk. Ayo kita lari. Oke, ya oke. Oke, kamu nggak apa-apa.
Sakit banget kepala aku, Vin. Itu dia. Aduh. Ya Allah. Semoga nggak terjadi hal-hal buruk deh sama mereka. Tolong! Tolong siapapun! Tolong! Tolong! Itu kenapa? Bang, tolong bang! Warga lagi, di banyak orang. Ayo, cepet. Dek, temen kamu kenapa, Dek? Temen saya jatuh, Pak. Ya Allah, aku minta maaf ya, aku telat. Kamu kemana aja sih, Ladia? Dari tadi aku udah nungguin loh. Iya, tadi aku ada urusan bentar. Sebenarnya aku lagi mikirin Keisha sama Vino sih. Tadi aku dapet chat. Dia ngancam akan nyakitin Keisha sama Vino. Ya ampun. Terus sekarang Keisha sama Vino gimana? Udah ada kabar belum? Belum lagi. Nah, ini telepon dari Vino nih. Aku angkat ya. Iya, Vin, halo? Vin. Tadi gue sama Keisha dikejar preman. Terus Keisha jatuh dan dia sekarang di rumah sakit, Vin. Astagfirullah. Ya udah, sekarang lu share lo rumah sakitnya di mana, biar gue langsung ke sana, oke? Ya, ini gue share lo. Ladia, Keisha sama Vino diganggu sama preman. Sekarang mereka lagi ada di rumah sakit. Aku harus jenguk mereka. Aku ikut. Yuk. Oke, kamu gak apa-apa? Kepala aku sakit banget, Vin. Ini semua gara-gara preman itu. Masa tiba-tiba ngejar gue berdua sih? Oke. Kamu cepet sembuh ya. Kamu harus kuat. Iya, makasih. Sebenarnya sebelum kalian dikejar preman tadi, aku sempat dapat teror. Katanya di antara kalian akan dicelakai. Makanya aku coba telepon kalian tapi nggak ada yang angkat. Jadi preman-preman yang tadi kejar kita itu udah neror kamu dulu? Iya. Aku juga sempat dapat pesan. Katanya ibu aku akan dicelakai. Pas aku cari keluar ibu aku, dia hampir diserempet motor. Berarti kita semua target orang itu. Dan tapi siapa yang neror kita semua? Lo tahu, Vin? Vin? Jawab dong. Adit. Dan tapi siapa yang neror kita semua? Lo tahu, Vin? Vin? Jawab dong.
Adit yang neror gue. Adit? Aditya Maulana? Kan udah meninggal. Itu temen motor lo kan? Iya, makanya gue gak ngerti. Ada orang yang pakai nomor Adit untuk neror gue. Ini aneh banget sih. Kok bisa orang yang udah meninggal, tapi nomornya masih aktif? Aku harus cari tahu siapa orang yang pegang HP Adit sebenarnya. Aku gak akan biarin dia terus mengancam aku. Itu kayak pengendara motor yang ganggu ibu. Aku harus kejar dia. Siapa lo sebenarnya? Kenapa lo terus-terusan neror keluarga dan teman gua? Hah? Buka! Oh, lo ternyata selama ini neror gue? Hah? Vin! Lo gak usah salah mukul orang. Lo gak usah salah nuduh kagak ada bukti. Gue gak pernah sama sekali neror lo, Vin. Kalau bukan lo, siapa lagi? Hah? Gue inget motor, helm, jaket sama peneror itu, sama. Plat yang lu pakai sama persis B2417 SKL. Iya kan? Itu bukan plat nomor gua. Lu cek aja sendiri kalau gak percaya. Sorry Ben, gue salah paham. Makanya jangan asal nuduh. Hampir aja gue kena tinju lu. Bisa-bisanya gue ketinggalan jejak. Padahal tadi motornya jelas-jelas di depan gue. Setelah melakukan pemeriksaan lanjutan, kondisinya sudah normal. Hanya luka memar di bagian kepalanya. Jadi, hari ini Mbak Kesa sudah boleh pulang. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Saya tinggal dulu ya. Nanti bisa langsung diurus ke bagian administrasinya. Alhamdulillah, Kay. Kamu udah boleh pulang, Kay. Vino, sebenarnya aku masih takut kalau misalnya aku bakal dikejar lagi sama preman-preman itu. Dan kenapa ya? Aku merasa setelah Davin pacaran sama Ladia, dia jadi diteror terus. Dan kita juga kena imbasnya. Iya ya? Atau mungkin ini semua ada kaitannya sama Ladia? Bisa jadi. Kita harus kasih tahu Davin. Itu gampang. Yang penting kamu keluar dulu dari sini ya.
Tante. Assalamualaikum Tante. Vino, Tante. Keisha, tumben kalian malam-malam kesini? Tante, maaf ya udah ganggu waktunya. Ada Davin nggak? Ada? Masuk. Nggak usah Tante, kita di sini aja. Ya, kita di sini aja. Ya udah kalau gitu, Tante panggil Davinnya ya. Makasih ya Tante. Iya. Keisha, kamu udah keluar dari rumah sakit? Kok nggak ngabarin aku? Tapi kamu udah baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Makanya dokternya udah izinin aku pulang. Lah, terus kenapa sama Vino kesini? Harusnya kan kamu langsung istirahat aja pulang ke rumah. Kita datang ke sini buru-buru. Pengen kasih tahu sesuatu. Sebaiknya kamu lebih hati-hati sama Ladia. Iya, Vin. Kita berdua curiga kalau Ladia itu yang neror lu selama ini. Nggak mungkin lah dia orangnya. Dia itu perempuan, dan dia nggak bisa bawa motor. Dan satu lagi yang harus kalian ingat. Ladia itu cewek baik-baik. Jadi bukan dia pelakunya. Oh, atau kalian ngomong gini karena kalian nggak suka kalau aku jadian sama Ladia? Kamu gak usah ngotot deh. Kita ngomong kayak gitu demi kebaikan kamu. Lagian kamu baru kenal 3 bulan. Sedangkan kamu kenal kita udah dari kecil. Tapi sorry, tuduhan kalian itu nggak masuk logika. Vin, coba lu pikirin lagi deh. Kita udah kasih tahu lu ya. Terserah kalau lu mau percaya atau enggak. Ayo Vino. Davin. Kalau boleh ibu tahu, Ladia itu siapa? Temen deket kamu? Iya Bu, Davin sayang banget sama Ladia. Meskipun kami baru kenal 3 bulan. Kalau menurut ibu, ada baiknya kamu pikirin kata-kata teman-teman kamu. Mungkin ada benernya. Lagian, kamu tuh masih kuliah. Kamu tuh harus fokus sama kuliah kamu. Jadi Ibu lebih percaya omongan mereka, Bu. Ladia itu cewek baik-baik, Bu. Gak mungkin dia jadi peneror itu. Ibu tuh cuma minta kamu tetap waspada. Lagian, apa salahnya sih ibu ingetin tentang kuliah kamu? Bu, Ibu tenang aja deh, Bu. Soal kuliah, aku janji aku gak akan ketinggalan pelajaran dan lulus tepat waktu. Lagian aneh banget, kenapa sih semua orang curiga sama Ladia? Aneh. Hai Kay, Vino. Mereka kenapa ya? Kok kayaknya mereka nggak suka gitu sama aku? Udahlah, cuekin aja. Iya, cuman maksud aku dia tuh nggak cuman bete sama aku, tapi ke kamu juga. Ya aku ngerasa sih, tapi mungkin lagi bete aja kali. Ya ntar juga bayar lagi. Mungkin. Kantin yuk, sarapan. Let's go. Thank you. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku ambil makanannya. Ini mereka kok makin deket aja sih?
Hai, Ladia. Makin hari kamu makin cantik aja deh. Thank you, Ben. Tapi Ben, gue kesini sama Davin. Lo cari meja lain aja ya? Enggak ah. Aku kan maunya di sini sama kamu. Jangan kayak gitu dong. Gue kan gak enak sama Davin. Hai Ben. Thank you. Perhatian banget lu sama Ladia. Iya dong. Dia kan cewek gua. Emang lo yakin kalau dia beneran sayang sama lo? Ben, lo ngomong apaan sih? Lo jangan cari ribut deh di sini. Gue nggak cari masalah, men. Gue ngomong sesuai fakta. Davin, kamu jangan dengerin omongan Beno ya. Gue minta lo pergi dari sini. Jangan ganggu kita berdua. Oke. Tapi nanti lu buktiin sendiri kata-kata gua. Surat dari siapa, Bu? Ini ada surat buat kamu. Tadi ada kurir yang ngantar. Katanya dari Adit. Temen kamu yang satu ini suka banget ngirim barang dan surat buat kamu. Suruh dong main ke sini. Ibu masuk ya. Makasih, Bu. Apa lagi sih yang dikirim orang yang mengaku Adit itu? Ini chat terakhir aku sama Adit sebelum bertanding. Tapi siapa yang kirim? Aku jadi penasaran. Apa maksud orang itu? Sepertinya dia salah paham sama aku. Aku harus jelasin kronologi sebenarnya. Tapi kasih tahu di mana? Siapa dia? Kayak ada yang ngikutin gue ya? Tapi nggak ada. Perasaan gue aja kali ya?
aja kok. Tapi aku ngerasa kalau ada orang yang lagi ngikutin aku. Sebaiknya aku pura-pura nggak tahu dulu deh. Oh, jadi ini rumahnya Ladia. Untung aja tadi aku ikutin dari minimarket. Itu kayak motor. Wait, bukannya Ladia nggak bisa ngetir ya? Aku coba cek deh. Ladia, Kamu ngapain di sini? aku apa? Nggak sopan tahu ngintilin orang. Sekarang aku minta kamu pergi dari sini. Sana pergi. Keren banget sih. Aku yakin pasti ada yang disembunyiin sama dia. Tapi kenapa dia harus sembunyiin motornya gitu sih? Kalau dia punya motor, artinya dia bisa naik motor dong. Kenapa juga harus bohong ke Davin? Bilang nggak bisa naik motor segala. Benar-benar mencurigakan. Oke. Kamu habis dari mana? Aku habis dari rumahnya Ladia. Rumah Ladia. Kamu mata-matain dia? Oh, atau kamu masih curiga sama dia? Enggak, Vin. Gue mau nanya deh, bentar. Lu sebelumnya pernah nggak ke rumah Ladia? Enggak sih. Dia nggak pernah mau diantar sampai ke rumah dan selalu kasih alasan. Vin, gerak-gerik Ladia benar-benar mencurigakan banget. Aku yakin pasti dia sembunyiin sesuatu. Vin, please dengerin kata aku kali ini aja. Ini demi kebaikan kamu. Rumah Ladia tuh dekat dari sini. Nomor 13, tembok warna putih. Kalau lu masih anggap aku temen, please dengerin kata-kata aku. Please. Oke? Dit, aku kangen, Dit. Dit, kenapa kamu ninggalin aku begitu cepat, Dit? Tapi aku gak bakalan tinggal diam. Aku akan terus teror dia dan keluarganya. Jadi ini rumahnya Ladia.
Kenapa selama ini nggak ngizinin aku ya datang sini? Keisha benar. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyiin dari aku. Motor itu. Ibu, awas! Ibu! Ya Allah! Ini kan motor yang dipakai untuk teror aku dan ibu. Nomor platnya juga sama. Apa jangan-jangan selama ini Ladia si peneror itu? Ladia! Ini kan jaket dan helm yang dipakai pengendara misterius itu. Udah dipastikanlah dia orangnya. Apa jangan-jangan dia juga yang suka ngirim pesan ke aku pakai nomor Adit? Tapi apa hubungannya sama Adit? Apa dia kenal sama Adit? Ladia! Ladia! Davin? Ladia! Keluar kamu! Davin, kamu tahu dari mana rumahku? Pasti Keisha kasih tahu ya. Itu nggak penting. Sekarang kamu jawab pertanyaan aku. Apa kamu jadi pengendara motor misterius itu? Apa kamu yang sudah neror keluarga dan teman-teman aku? Apa kamu yang suka ngirim pesan ke aku pakai nomor Adit? Aku apa? Aku apa? Iya, aku pelakunya. Kenapa lah dia kenapa? Ya karena kamu udah bikin Adit meninggal. Dit bangun, Dit tolong bangun. Dit, aku gak mau kehilangan kamu, tolong bangun, Dit. Dit bangun, jangan tinggalin aku. Dit bangun, Dit. Permisi, Mbak keluarga korban? Saya temennya Sus. Adit udah gak punya keluarga. Orang tuanya udah lama meninggal. Ini barang-barang almarhum. Sus, kalau saya boleh tahu, Adit meninggal karena apa ya? Menurut saksi yang menemukan teman Mbak di TKP, gak jauh dari sana ditemukan motor yang dicurigai adalah motor korban. Sepertinya almarhum mengalami kecelakaan motor, remnya blong dan motornya masuk ke dalam jurang di area sirkuit balap motor.
Gue tunggu lu di sirkuit balap motor. Kita 1 lawan 1. Ini antara kita berdua aja. Gak perlu ada yang tahu. Jadi, sebelum kematian Adit sempat janjian buat balapan 1 lawan 1 sama yang bernama Davin. Ini dia rumahnya Davin. Aku nggak mungkin salah, karena temennya sendiri yang ngasih tahu rumahnya Davin. Jadi dia yang bernama Davin. Wanita itu pasti ibunya. Mereka harus merasakan balas dendam aku. Davin jalan ya, Bu? Ya. Hai guys. Davin. Hai. Lihat, Keisha bawain sandwich. Nih, aku udah bikinin sandwich buat kita makan bareng-bareng. Wih, pasti enak banget nih. Yuk, let's go kita coba ini. Ayo. Kamu masih aja bahagia dikeliling orang-orang terdekat kamu, Davin. Sementara aku, sekarang aku malah sendirian, kesepian. Awas kamu, Davin. Aku akan hancurin persahabatan kalian, dan yang pasti, hidup kamu mulai sekarang gak akan pernah tenang. Jadi, selama ini kamu deketin aku cuma untuk balas dendam? Iya! Karena kamu udah nantangin dia buat balapan motor, terus dia kecelakaan, terus sekarang dia meninggal. Itu jahat, kamu jahat, kamu udah bikin dia kecelakaan, kamu harus di penjara. Nadia, stop Nadia! Stop! Aku nggak sejahat apa yang kamu pikirkan! Dengerin penjelasan aku. Aku gak butuh penjelasan kamu. Kamu juga kan yang udah bikin rem motor dia blok, terus akhirnya dia jebur ke jurang. Jangan kamu ngaku. Itu nggak bener Nadia, nggak bener! Makanya sebelum kamu makin salah paham sama aku, kamu denger dulu penjelasan aku. Oke? Denger dulu aku. Aku sama Adit memang satu klub motor. Dan kita bersaing. Adit selalu ngajak aku bertanding, tapi aku nggak pernah mau. Karena aku nganggap dia teman. Kalaupun kita bertanding, kita tandingnya sama klub lain. Tapi Adit selalu maksa aku. Kamu tahu soal rem motor blong itu? Gak tahu. Tapi yang aku ingat, sebelum motor itu dipakai Adit, Beno sempat pinjem motor itu. Beno emang teman lamanya Adit. Dan setahu aku memang Beno itu naksir sama aku, tapi aku gak pernah mau sama dia. Apa jangan-jangan Beno ada hubungannya dengan kerusakan motornya Adit? Bisa jadi. Aku harus tanyain langsung sama Beno. Aku harus ketemu sama dia. Iya udah, aku temenin kamu ya. Aku tahu dia hangout di mana. Iya. Ini anak-anak motor pada sok sibuk banget. Gue jadi sendirian di sini. Manalah dia makin deket lagi sama Davin. Wah, lengkap banget nih kebetaan gue ini. Ini kenapa jadi gini sih?
Padahal gue udah sengaja diem pas tahu rem motor Adit bermasalah. Ya gue sih berharapnya dia celaka sampai akhirnya meninggal. Ini kenapa jadi gini sih? Padahal gue udah sengaja diem pas tahu rem motor Adit bermasalah. Ya gue sih berharapnya dia celaka sampai akhirnya meninggal. Ya beneran kejadian sih, tapi tetep aja lah dia nggak mau gue deketin. Oh, jadi lu sebenarnya tahu sebelum gue tanding sama Adit, motornya bermasalah? Vin. Nadia. Sejak kapan kalian di sini? Sejak lu mengakui sendiri perbuatan lo. Enggak. Gua nggak salah. Rem motor Adit emang udah blong waktu gua pinjem. Remnya aku nggak bisa sih. Wah, blong nih. Vino, aku pengen pakai motornya nih sekarang. Mau kemana lu? Pengen balap gua. Tapi Dit. Apa gua nggak usah bilang aja ya ke dia kalau rem motornya rusak? Lagian, gua masih dendam sama dia karena dia yang dipilih sama Ladia. Oke. Adit! Adit! Dit! Di mana lu, Dit? Ini. Tolong jawabin. Adit! Dit! Dit! Tolongin gue, Vin. Ayo, Dit. Gue udah gak kuat, Dit. Adit! Dit! Gue gak mau jadi tertuduh atas itu ya, Dit. Gue harus pergi dari sini. Gua nggak ngelakuin apa-apa sama motornya Adit. Ya kalau sampai dia celaka itu bukan salah gua lah. Ya harusnya lu kasih tahu dong kalau emang remnya blong. Kalau misalnya lu kasih tahu, kecelakaan nggak akan terjadi.
Ya tadinya sih gue emang sengaja diem. Supaya kalau dikenapa-kenapa, gue bisa rebut Ladia dari Adit. Tapi tiba-tiba aja, Ladia deket sama lo. Padahal kan sebenarnya lo nggak deket sama Ladia. Sekarang musuh gue bukan Adit lagi, tapi lo, Vin. Gue bakal rebut Ladia dari lo. Kayaknya Beno nggak tahu deh. Maksud kamu deketin aku. Padahal kamu kan mau balas dendam mamaku. Davin, aku minta maaf ya. Aku udah minta maaf karena aku salah paham sama kamu. Sejujurnya, kamu hampir celakai ibu dan teman-teman aku lah dia. Gak semudah itu aku maafin kamu. Jika harus sakit, oh biarkan sakit. Jika harus nangis, biarkan ku menangis. Jika harus jatuh untuk bisa bersamamu, biarkan ku jatuh sampai lebam. Jika harus mohon, aku siap memohon. Namun ternyata hatiku tak rapuhnya. Sampai di titik ini aku angkat tangan aku. Tumben banget lah dia ajakin ketemu, pakai ngajak lu nih. Kayaknya dia mau ngungkapin apa yang diceritain sama Davin deh. Buat apa? Buat konfirmasi gitu. Ih, males banget. Udah tahu salah. Mau apa lagi sih dia? Nggak tahu. Nadia, ngapain kamu ajakin kita untuk ketemuan di sini? Kita udah tahu semuanya tentang kamu. Lu kenapa sih ngelakuin hal seburuk itu? Guys, gue minta maaf. Gue minta maaf banget. Iya, gue ngaku gue udah jahat banget sama David. Karena gue udah nuduh dia yang udah ngecelakain Adit, padahal sebenarnya enggak. Gue minta maaf juga ya sama kalian berdua. Gak apa-apa kalau misalkan emang kalian gak mau maafin gue gak maksa. Ya emang gue jahat, gue bodoh. Gak apa-apa kalau misalkan kalian mau jauhin gue, gak apa-apa kok. Gue terima semua konsekuensinya. Udahlah dia, kamu jangan nyalain diri kamu kayak gitu ya. Kita ngerti kok. Dan kita berdua juga udah maafin kamu. Yang penting lu jangan ngulangin kesalahan lu lagi. Iya. Gue janji gue gak akan ngulangin itu semua. Makasih ya. Kalian udah mau maafin gue. Sebenarnya gue udah minta maaf sama David. Cuman dia belum mau maafin gue. Gue ngerti kok. Gue sayang banget sama dia. Capek juga ya. Tiap hari bolak-balik naik angkot mulu.
Beno! Lo mau celakain gua? Beno! Beno! Lo tuh bener-bener ya. Sampai kapanpun gue gak akan pernah mau sama lo. Sekali lagi lo ngelakuin hal nekat kayak gini, gue bakal laporin lo ke polisi. Kamu gak apa-apa? Nadia, makasih ya udah nyelamatin aku. Aku bakalan ngelakuin apapun buat orang yang aku sayang. Iya, aku emang pernah salah paham. Aku pernah benci sama kamu. Tapi sekarang aku udah benar-benar sayang sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan kedua ya. Ku mendekat, kau tak pernah sadar. Haruskah ku diam Nadia, semua rasa? sejujurnya aku juga masih sayang sama kamu. Aku mau kita jadian lagi ya. Makasih ya. Kenapa? Obatin aku. Adit, sekarang aku ikhlas ngelepas kamu. Karena sekarang aku udah tahu kalau ternyata kepergian kamu tuh pure karena kamu kecelakaan. Kita semua akan doain lo, Kodit, biar lo tenang di alam sana. Kehilangan seseorang yang kita sayang memang sangat menyakitkan, tapi jangan sampai kita dibutakan oleh dendam. Karena sepahit apapun kenyataan yang menimpa, jika kita ikhlas menerimanya, hikmahnya pasti akan terasa. Kadang hidup tak sesuai rencana, semua terasa berat di kepala. Namun ku tahu tak semua bisa ku miliki, hanya bisa belajar untuk melepaskan. Tak perlu lagi menyesali apa yang tak bisa diubah. Cukup buka hati, rasakan
suatu hari kau jatuh, ingatlah itu bukan akhir dari segalanya. Bangkit lagi, tatap dunia dengan hati yang lapang dan terbuka. Terima saja semua yang terjadi, bahagia dan sedih adalah bagian hidup ini. Terima saja semua yang kau punya, karena tiap rasa ada maknanya. Terima saja, jangan terlalu keras pada diri, percayalah hidup akan mengajarkan arti. Terima saja, biarkan semua mengalir hingga kau temukan damai di hati. Terima saja, biarkan hati berbicara.
Semua terasa berat di kepala, namun ku tahu tak semua bisa ku miliki. Hanya bisa belajar untuk melepaskan. Tak perlu lagi menyesali apa yang tak bisa diubah. Cukup buka hati, rasakan setiap detik yang datang padamu. Terima saja semua yang terjadi, bahagia dan sedih adalah bagian hidup ini. Terima saja semua yang kau punya, karena tiap rasa ada maknanya. Terima saja, jangan terlalu keras pada diri, percayalah hidup akan mengajarkan arti. Terima saja, biarkan semua mengalir hingga kau temukan damai di hati. Kadang kehilangan menjadi pelajaran, kadang kesalahan membawa jawaban. Tak perlu menangis, tak perlu menyesal, cukup tersenyum, jalani semuanya. Tak perlu lagi menyesali apa yang tak bisa diubah. Cukup buka hati, rasakan setiap detik yang datang padamu. Terima saja semua yang terjadi, bahagia dan sedih adalah bagian hidup ini. Terima saja semua yang kau punya, karena tiap rasa ada maknanya. Terima saja, jangan terlalu keras pada diri, percayalah hidup akan mengajarkan arti. Terima saja, biarkan semua mengalir hingga kau temukan damai di hati. Dan bila suatu hari kau jatuh, ingatlah itu bukan akhir dari segalanya. Bangkit lagi, tatap dunia dengan hati yang lapang dan terbuka. Terima saja semua yang terjadi, bahagia dan sedih adalah bagian hidup ini. Terima saja semua yang kau punya, karena tiap rasa ada maknanya. Terima saja, jangan terlalu keras pada diri, percayalah hidup akan mengajarkan arti. Terima saja, biarkan semua mengalir hingga kau temukan damai di hati. Terima saja, biarkan hati berbicara. Langit biru memanggil namaku, angin berbisik dalam hatiku. Saatnya lepaskan semua ragu, kan ku kejar cahaya yang baru. Langkahku kecil namun pasti, menembus batas mimpi ini. Aku ingin terbang, menembus awan, meninggalkan jejak di langit impian.
terbang tinggi lewati batas waktu. Ku percaya tak ada yang mustahil bagiku. Biarlah dunia tahu, inilah aku yang baru. Aku ingin terbang, meraih bintang, menyapa dunia dengan harapan. Takkan ku ragu, ku kan melangkah bersama mimpi yang ku bawa. Terbang, terbang, di langit luas ku kan tenang. Terbang, terbang, menuju masa depan gemilang. Kadang hidup tak sesuai rencana, semua terasa berat di kepala. Namun ku tahu tak semua bisa ku miliki, hanya bisa belajar untuk melepaskan. Tak perlu lagi menyesali apa yang tak bisa diubah. Cukup buka hati, rasakan setiap detik yang datang padamu. Terima saja semua yang terjadi, bahagia dan sedih adalah bagian hidup ini. Terima saja semua yang kau punya, karena tiap rasa ada maknanya. Terima saja, jangan terlalu keras pada diri, percayalah hidup akan mengajarkan arti. Terima saja, biarkan semua mengalir hingga kau temukan damai di hati. Kadang kehilangan menjadi pelajaran, kadang kesalahan membawa jawaban. Tak perlu menangis, tak perlu menyesal, cukup tersenyum, jalani semuanya. Tak perlu lagi menyesali apa yang tak bisa diubah. Cukup buka hati, rasakan setiap detik yang datang padamu. Terima saja semua yang terjadi, bahagia dan sedih adalah bagian hidup ini. Terima saja semua yang kau punya, karena tiap rasa ada maknanya. Terima saja, jangan terlalu keras pada diri, percayalah hidup akan mengajarkan arti. Terima saja, biarkan semua mengalir hingga kau temukan damai di hati. Dan bila suatu hari kau jatuh, ingatlah itu bukan akhir dari segalanya. Bangkit lagi, tatap dunia dengan hati yang lapang dan terbuka. Terima saja semua yang terjadi, bahagia dan sedih adalah bagian hidup ini. Terima saja semua yang kau punya, karena tiap rasa ada maknanya. Terima saja, jangan terlalu keras
semua ragu. Kan ku kejar cahaya yang baru. Langkahku kecil namun pasti menembus batas mimpi ini. Aku ingin terbang menembus awan, meninggalkan jejak di langit impian. Takkan ku berhenti walau terjatuh, kan ku bangkit lagi menuju cahaya itu. Kadang gelap menutup pandangan, namun asa tetap ku genggam. Takkan goyah meski badai datang, karena ku tahu ku bisa menang. Jauh di sana ada sinar menuntunku untuk melangkah sadar. Aku ingin terbang menembus awan, meninggalkan jejak di langit impian. Takkan ku berhenti walau terjatuh, kan ku bangkit lagi menuju cahaya itu. Terbang tinggi lewati batas waktu, ku percaya